Dear all, pagi hari ini aku ada di salah satu taman kota. Sejak diresmikan tahun 2007, perkembangan tempat ini tuh sangat mencolok banget. Karena awalnya untuk kegiatan-kegiatan religi, sekarang digunakan untuk tempat wisata. Nah, jadi di sini tempatnya. Kalau kalian ke Taman Bungkul di Surabaya, itu ada satu tempat yang tadi aku mau bilang, mau tunjukin sama kalian. Ini tempatnya nih, rawan kalkulator. Ayo. Tadi gua nyari nyari banyak banget kan gitu, ada warung-warung lainnya juga. Ini tuh salah satu kuliner legendaris yang udah ada sejak tahun 1975. Aku sekarang udah pesen satu rawon. Sebenarnya di sini tuh nggak cuma rawon ya, cuma ada juga soto. Cuman aku pengen yang khasnya dia gitu. Jadi ini rawon kalkulator gitu. Apa sih rawon kalkulator? Nanti kalian bakal tahu ya alasannya kenapa dia pakai nama kalkulator. Ini aku pesen satu rawon nih. Cuma kalau rawon itu aku sebenarnya tuh pengen pakai ini, pengen pakai jeruk nipis, tapi kan nggak nyambung ya. Kalau jeruk nipisnya dipakai di soto. Jadi ini rawonnya biarin begini aja. Kemudian aku juga tadi pesan favorit aku, paru. Ini bakal enak banget, sama juga ada perkedel. Sekarang aku coba dulu ya. Aku nggak mau coba pakai nasi dulu. Aku mau icipin dagingnya dulu. Selamat makan. Dagingnya tuh langsung lumer loh, langsung empuk banget nih. Rawon tuh ada di mana sih cirinya? Ada di keluaknya. Jadi kalau misalkan rasa keluaknya itu kurang enak, jadinya rawonnya juga nggak sedap. Di Surabaya itu sebenarnya yang viral itu bukan rawon kalkulator, tapi ada lagi namanya rawon setan. Kalau misalnya kalian pernah dengar pasti udah lebih viral dia lah ya. Cuman aku hari ini pengen ngajakin kalian ke rawon kalkulator. Dicampur nasi itu rasanya lebih ngeblend. Saya juga icipin nih parunya. Tadi aku lihat tuh kan bentuknya gede-gede kan. Jadi aku minta dipotong yang kecil-kecil. Parunya juga empuk. Nah, aku juga nyoba perkedel tadi. Coba juga ya. Jadi paduannya tuh pas banget ya. Kalau kalian pesen satu menu rawon di kalkulator, kayaknya lauknya harus paru sama perkedel. Cuma kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak begitu suka keduanya, masih banyak lainnya. Ada tempe, ada tahu. Pokoknya kalau ke kota Surabaya, mesti mampir ke sini ya. Kalkulator. Nanti aku mau tunjukin kenapa dia pakai nama kalkulator. Jadi rawon kalkulator itu adalah salah satu makanan legendaris juga di Surabaya. Karena dia udah berdiri di tahun 1975. Jadi udah lumayan lama sih. Terakhir ya. Seger banget sebenarnya, pengen nambah. Cuman kita nggak muat lagi. Kita masih banyak tujuan lain soalnya. Satu lagi ya, terakhir. Tada, udah habis. Habis ini ikutin aku ya, kenapa dia disebut kalkulator. Tadi bukan kalkulatornya nyebur di dalam rawonnya kan, tapi habis ini kalian mesti perhatiin cara ngitung bapaknya itu bener kayak kalkulator, cepet banget. Ayo.
Bapak, aku mau bayar. Ya, Aku apa pesen tuh makanya? satu rawon, Satu rawon, satu nasi bisa pencampur? dipisah. Bisa. Rawon Kemu- sotonya juga bisa. iya benar. Soto bisa, rawon bisa ya. Oke. Apalagi tambahannya? Kemudian aku nambah parunya 3. Parunya 3. Soto bisa, Kemud- rawon bisa 37, 74 tambah parunya 3, Oke. 3, 45, 74 tambah 45 jadi 119.000. Ada lagi Per tambahan. kedai 1. 119.000 tambah per kedai 1. 5.000 tambah 150. Minumnya teh botol 2. 124.000 tambah per botol 2, 5.000 ke 210, 124 tambah 10, 134. Amazing! Sekarang aku mau ajakin kalian pergi ke satu tempat di mana nanti di sana kalian bakal tahu lebih dalam seperti apa sih kota Surabaya. Perlu banget yang namanya effort untuk bisa sampai ke tempat ini. Aku mesti naik jembatan penyeberangan, kemudian mesti ngelewatin keramaian. Ini dia yang mau aku tunjukin sama kalian, patung Surabaya. Nama kota Surabaya itu berasal dari 2 hewan yang jadi simbol, yaitu sura dari hiu, baya dari buaya. Kalau makna filosofisnya itu artinya berjuang. Sura itu selamat, baya itu bahaya. Dari Surabaya itu selamat dari bahaya. Ini inspirasinya dari tentara Tartar ya yang berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya saat itu. Dan ditetapkan untuk hari jadi kota Surabaya setiap tanggal 31 Mei. Tadi ini jalannya jauh banget loh dari ujung sana. Cuman memang di daerah ini, di Jalan Gubernur Suryo itu, toko-tokonya itu kayak toko-toko lama gitu. Dan satenya ada di situ. Ayo. Nah, yang ini juga merupakan salah satu kuliner legendaris di kota Surabaya. Berdirinya udah tahun 1945 ya. Sate Klopo on the Mohen ini yang terkenal dan tertua adalah Ibu Asih. Jadi ini tuh sate daging atau ayam yang dibalut sama parutan kelapa, kemudian dibakar dan dibumbui. Siang hari ini aku udah pesen menu spesialnya dari Sate on the Mohen. Jadi sate ini itu adalah sate kelapa. Ya, jadi sate kelapa. Beda nih. Jadi ini aku pesen 55 ya. Yang ini sate ayam, yang ini sate daging. Ntar tampilannya bisa aku zoom nanti ya. Jadi beda. Jadi ini satenya itu kayak dibalut pakai parutan kelapa gitu loh. Jadi itu unik banget. Nah, sekarang kita coba aja langsung ya. Aku mau coba yang dagingnya dulu deh. Ini bumbunya kacang ya. Ya sebenarnya nggak usah pakai bumbu kacang juga udah enak kayaknya. Selamat makan. Rasanya beda loh. Itu karena dia ada taburan kelapanya, jadi gurihnya beda. Dagingnya juga empuk. Nih, yang barusan tadi nggak pakai bumbu, jadi rasanya memang udah empuk, udah gurih, udah gurih. Aku coba lagi yang ayamnya. Jadi sate on the Mohen ini yang punya Bu Asih itu udah berdiri dari sejak tahun 1945. Ya pas zaman kemerdekaan kita. Jadi ini satenya benar-benar legendaris. Dan sekarang itu dia udah menjadi salah satu kuliner khas legendaris kota Surabaya. Jadi siapapun yang ke Surabaya wajib ke sini. Ini ayamnya sama ya, rasanya udah gurih. Karena ada parutan kelapanya. Jadi kalian siapapun mau misal ke Kota Pahlawan mesti mampir ke Sate on the Mohen Bu Asih. Tara.
Sore ini aku ada di alun-alun kota Surabaya, tepatnya di Balai Pemuda. Apa sih Balai Pemuda? Balai Pemuda itu adalah satu gedung di mana untuk kegiatan budaya di Surabaya. Kebetulan hari ini tuh ada pameran lukisan, jadi ada art gallery gitu. Nah nanti kalian aku ajak ke dalam ya. Jujur aku tuh nggak bisa ngelukis, cuman aku senang banget mengagumi satu lukisan kayak di kafe gitu kan. Kayaknya kok nilai sejarahnya, nilai seninya tinggi gitu loh. Nanti bisa aku perdalam di dalam. Soalnya kalau misalnya masuk ke art gallery itu aku nggak bingung. Karena di dalam satu lukisan itu di bawahnya itu pasti ada tagnya, di mana kita udah terinformasi dengan baik. Jadi ada nama pelukisnya, kemudian ada temanya, kemudian ada bahannya juga gitu. Jadi kalian juga bisa paham nantinya. Nanti habis ini kita bareng-bareng ke dalam ya. Mau tunjukin sama kalian, ini adalah pelukis-pelukis yang karyanya lagi dipasang di Balai Pemuda. Nih, tuh. Bahkan ini ada ribuan nih kayaknya ya. Jadi mereka tergabung di Ikatan Pelukis Indonesia. Nih, IPI. Banggalah buat kalian-kalian yang hobinya melukis. Jadi jangan cuman stuck sampai di situ aja, tapi kembangin biar nanti bisa besar kayak mereka. Nih ada keterangannya kan. Jadi pelukisnya namanya Jiu. Kemudian judul karyanya Tari Remo. Nah, tuh jadi kalian bisa tahu. Aku juga ngerti soalnya. Cuman dari ngelihat aja memang ini sih temanya orang nari sih. Cuman ini kan lebih spesifik bahwa ternyata ini adalah Tari Remo. Jadi buat kalian yang lagi di Surabaya, jangan lupa mampir ya. Kalau misalkan di Balai Pemuda, saat ini lagi ada pameran lukisan. Kalian juga perlu tahu bahwa gedung Balai Pemuda ini dibangun di tahun 1907 dengan nama Simpangse Society. Itu dari bahasa Eropa ya. Dimana dulu dipakai untuk sarana hiburan malam kaum elit Eropa. Ya, jadi ini art gallery. Mesti kesini nggak boleh nggak. Dan yang sejak tanggal 19 Desember 2021 sekarang dinamai Alun-Alun Surabaya. Berikutnya yang kalian lihat ini adalah pusat perbelanjaan yang saat itu ramai sekali, tapi bangkrut karena krisis moneter di tahun 1998. Tapi udah dibuka kembali di tahun 2015 yang berfungsi sebagai museum dan tempat pelayanan masyarakat. Nah kayak gini, jadi kayak kanan kiri itu juga ada hotel, kemudian ada juga kafe-kafe kayak gini. Nah, kalau yang ini adalah pusat kuliner legendaris yang paling viral di Surabaya. Sejarahnya, Ibu Rudi ini sudah memulai berjualan makanan di mobil tahun 2000-an. Dan sekarang berkembang pesat sampai punya 6 cabang di Surabaya. Di sini kalian gak cuma bisa kuliner, tapi kalian bisa one stop shopping.
Akhirnya aku sampai di spot shopping yang paling wajib harus dibeli. Sambal ini yang bikin legendanya Ibu Rudi itu mendunia. Aku langsung dong harus beli ketiganya. Ada sambal bawang, sambal bajak, sambal ijo. Batas belanja. Boleh Kak, yang kecil aja ya. Pas aku baca artikelnya, ternyata seorang sosok Ibu Rudi yang sukses ini tetap low profile orangnya. Karena tempat makannya nggak mau tuh disebut restoran. Beliau malah lebih seneng kalau misalkan tempat makannya disebut dengan warung makan. Aroma sambal bawangnya itu loh yang nggak bisa dilupain. Jadi kalau misal kalian ke restorannya Bu Rudi di Surabaya, ini yang paling khas sambal bawang. Nah terus aku juga udah pesen nih menu andalannya Bu Rudi, nasi udang empal. Tapi yang jelas ini karena aku udah lapar banget, kan udah siang, jadi aku mesti coba. Ini tuh viral banget ya. Bu Rudi itu salah satu yang terfavorit di kota Surabaya. Yang pertama aku coba empalnya dulu. Dari warnanya ini udah beda. Aku cocolin sambal dikit ya. Selamat makan. Pas banget. Empalnya tuh rasanya manis, ya, manis gurih. Terus sambal bawangnya ini super pedas. Bawangnya kerasa banget. Kalau udangnya, kedengeran nggak kalian? Kalau aku makan udangnya, denger ya. Udangnya tuh gurih banget. Terus yang aku suka lagi, ini ada serundeng. Kemudian ada keremasan udang juga. Ini aku cocolin pakai sambalnya. Aku gabung sama nasinya ya. Kenapa ya? Rasa di dalam satu piring itu bisa ngeblend gitu. Ada asinnya, gurihnya, pedasnya, manisnya, segernya. Nah. Jadi sambal yang kalian makan ini, itu kalau misalnya kalian mau beli oleh-oleh, itu packagingnya seperti ini. Jadi semua wisatawan atau siapapun yang ke Surabaya itu, nah kayak gini nih. Tadi ada 3 ya, aku share ya. Ada sambal bawang, ada sambal bajak, sambal hijau. Kemasan sambal ini juga sangat praktis ya, dan awet jika kalian masukin kulkas bisa sampai dengan 1 bulan. Nah, kemasannya kayak gini. Praktis banget buat dibawa. Dan ini tuh bisa tahan lama. Kalau misalkan kalian masukin kulkas aja gitu bisa ya sebulan lebih. Kalau ke Surabaya, wajib ke tempat Bu Rudi. Nasi udang empal. Ingat itu ya. Pokoknya
Sambal bawang burudi is the best. Padahal udah kenyang ya. Cuma karena di tempat burudi ini semua jenis gorengan ada. Jadi nggak bisa aku kalau lepas dari pandangan itu. Nggak mungkin nggak ngambil aku. Yang paling favorit aku kalau di tempat burudi ini. Pisang goreng madu. Kita cobain ya. Ini selain pisangnya yang manis, dia emang ada bumbunya kayak madu gitu sih. Jadi dia keras-keras gitu. Selamat makan. Begitu digigit tuh, pisangnya udah langsung kerasa manis. Jadi kalau aku melihat ini tuh kayak campuran madunya itu bisa sampai ke dalam-dalam ya, nggak cuma diolesin di luarnya. Tapi pisangnya kayak begini, begitu dibuka nih itu warnanya udah beda, coklatnya. Nah jadi ini mungkin olesan madunya juga ada di dalam-dalam sih, pantesan dia tuh manisnya tuh kebangetan. Ini rekomen banget ya, kalau misal ke tempat burudi mesti ambil gorengan yang ini, pisang madu ya. So, buat kalian yang ke Surabaya, jangan lupa mampir ke tempat-tempat yang udah aku rekomendasiin ya. I really love Surabaya.